Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Kiai Haji desa yang sangat ditakuti komunis, Kiai Haji Najmuddin Cilacap. Kiai yang sangat karismatik, santri dan murid Kiai Haji besar pendiri NU Kiai Haji Hasyim Jombang. Kisah PKI segan kepada Kiai Haji Najmuddin. Pergolakan politik memanas usai 1955. Politik identitas begitu kental, terlebih di Cilacap, di mana PKI memenangkan pemilu pertama 1955. Kenapa PKI merajalela di Indonesia? Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Sebelum menonton, biar tidak salah paham, tonton dengan baik dan selesai. Selamat menonton. Usai itu, Cilacap dipimpin oleh bupati dari kubu pemenang pemilu. Merasa di atas angin, anggota PKI dan underbownya mulai semena-mena. Anggota PKI semakin jumawa. Pertentangan antara kubu politik semakin kentara pada 1960-an. Tekanan kepada kiai-kiai kampung dan pondok pesantren juga terus terjadi. Itu makanya, banyak kiai yang akhirnya mengungsi ke daerah lebih aman. Tekanan oleh PKI dan underbownya itu juga turut dirasakan oleh Kiai Haji Najmuddin, kiai karismatik pengasuh pondok pesantren Bendasari, pesantren yang berada di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Namun, ia tak mengungsi dan memilih bertahan. Geger masa revolusi juga bertambah dengan keberadaan milisi Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, NII, yang mulai merangsek ke Jawa Tengah. Di tempat asalnya, di Jawa Barat, DITII semakin terdesak oleh pasukan Siliwangi dan Raiders. Majenang adalah wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat sehingga kekerasan berlangsung masif. Keadaan semakin sulit. Di satu sisi, Kiai Haji Najmuddin jelas tidak mau bergabung dengan PKI. Tetapi, di sisi lain, ia pun tak setuju dengan pendirian negara Islam. Kiai Haji Najmuddin tetap istiqamah di Partai NU atau dulu disebut sebagai NU, Nahdlatul Ulama ejaan lama. Partai yang dibikin oleh anggota ormas yang didirikan gurunya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Najmuddin memang pernah mengaji langsung kepada Syekhona Hasyim Asy'ari, di pondok pesantren Tebuireng. Bahkan, ia sempat dipercaya sebagai lurah pondok, meski hanya 8 bulan di pesantren legendaris ini. NU adalah partai Islam yang tetap menginginkan Indonesia sebagai NKRI dan berideologi Pancasila. NU anti-komunis, sekaligus juga tak hendak mendirikan negara khilafah. Kebetulan, kediaman Kiai Haji Najmuddin dan pesantrennya berada di pinggir jalan dari desa ke kawasan pertanian dan pasar. Makanya, jalan selalu ramai. Tiap hari ratusan orang dari berbagai wilayah menggunakan jalan ini. Kala itu, atribut politik digunakan oleh petani, pedagang, buruh, hingga pekerja. Petani dan pedagang misalnya, mengatribusi tudungnya dengan lambang partai. Dan anehnya, tiap orang yang lewat di depan rumah Kiai Haji Najmuddin akan selalu turun dari sepeda. Kalau pelintas itu berjalan maka akan membungkuk. Itu berlaku untuk semua orang dari golongan manapun, termasuk PKI. Mereka takut Mbah Najmuddin sedang berada di depan rumah, sehingga mereka sudah bersiap berlaku sopan. Sudah menjadi kebiasaan, Mbah Najmuddin menyapa orang-orang yang lewat, baik itu dari golongan NU, PNI, PKI, dan partai lainnya. Yang PKI ya ada tulisannya PKI, warnanya merah. Kalau PNI ya begitu, ada tulisannya. Kalau NU ya di tudungnya ada tulisan Pertanu, ucap Mas Mudin, cucu keponakan Kiai Haji Najmuddin, beberapa waktu lalu. Di balik konsistensinya di partai NU, Kiai Haji Najmuddin dikenal sebagai sosok karismatik, sekaligus terbuka. Itu sebab, ia diterima oleh golongan manapun, termasuk komunis. Bahkan, berbeda dari pesantren lain yang kerap diganggu oleh PKI, pesantrennya jauh dari mara bahaya itu. Tidak ada yang jaga, karena banyak santri di situ. Orang PKI juga menghormati Mbah Najmuddin, dia mengungkapkan. Penghormatan masyarakat luas kepada Kiai Haji Najmuddin tentu saja tak muncul begitu saja. Keistimewaan Kiai Haji Najmuddin telah terkabar hingga pelosok desa. Satu pesantren dalam waktu lama. Saat sudah mengasuh pesantren, Kiai Haji Najmuddin adalah ulama khos dengan bidang keilmuan yang lengkap. Mulai ilmu tauhid, fikih, ilmu alat, hingga ilmu hikmah kesaktian. Salah satunya, kisah ketika Kiai Haji Najmuddin muda menyelamatkan 2 kerabatnya yang hendak dieksekusi Belanda pada masa agresi militer 1948.
Kiai Haji Najmuddin menyelinap masuk ke tangsi Belanda di Wanareja, dan membuka gembok berukuran besar tanpa diketahui tentara Belanda yang berjaga ketat. Subhanallah, semoga kita mendapatkan barokah beliau, amin. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.